Pernahkah kamu membayangkan sebuah bangsa bisa memahat gunung menjadi rumah? Ini adalah kisah kaum Tsamud, bangsa yang diberi mukjizat tapi sombong pada Allah. Kaum Tsamud hidup berabad-abad lalu. Mereka bukan sekedar membangun rumah, tetapi memahat gunung menjadi tempat tinggal. Kehebatan mereka terlihat dari kemampuan mengubah batu menjadi rumah megah, namun kesombongan menutupi hati mereka. Mereka lupa bahwa kekuasaan Allah lah yang memberi mereka kekuatan. Qs Al-Fajr ayat 9. Adapun kaum Ad, maka mereka dibinasakan oleh angin yang sangat keras lagi dingin menusuk. Kaum Tsamud, seperti kaum Ad, juga memiliki peringatan dari Allah. Tapi apakah mereka mau mendengarkan? Allah mengutus Nabi Saleh untuk membimbing kaum Tsamud. Beliau datang bukan untuk memaksa, tetapi memberi petunjuk dan kebenaran. Qs Asy-Syu'ara ayat 141 hingga 142. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka. Maka tanyalah kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui. Namun sebagian besar mereka tetap menolak dan bersikap sombong. Allah memberikan mukjizat berupa seekor unta betina yang lahir dari batu besar. Qs Asy-Syu'ara ayat 155 hingga 158. Dan kami mengeluarkan air untuk mereka minum. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Unta ini bukan sekedar hewan biasa, tapi tanda nyata kekuasaan Allah. Allah memberi larangan, jangan menyakiti unta betina ini. Satu perintah sederhana, tapi ujian bagi kaum Tsamud. Namun kesombongan mereka membuat mereka melanggar perintah dan menentang mukjizat Allah. Akhirnya Allah menurunkan azab. Gempa dahsyat menghancurkan mereka. Batu runtuh, langit gelap. Qs Al-Qamar ayat 17 hingga 18. Maka kami binasakan mereka, dan mereka pun menjadi reruntuhan. Apa yang mereka miliki tidak berguna bagi mereka. Kesombongan membawa kehancuran. Tidak ada yang dapat menentang kehendak Allah. Kisah mereka menjadi cermin bagi seluruh manusia. Kesombongan menutup hati, menolak petunjuk, membawa kehancuran. Qs Al-Fajr ayat 10 hingga 11. Bagaimana azabku dan peringatan-peringatanku? Pelajaran bagi kita, selalu taat, rendah hati, jangan sombong pada Allah, karena kekuasaannya meliputi segala sesuatu. Setelah kaum Tsamud menolak peringatan Nabi Saleh, kesombongan mereka semakin terlihat. Mereka mulai membandingkan diri dengan orang lain, merasa lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih berkuasa daripada Nabi mereka sendiri. Padahal, kekuasaan Allah jauh melampaui mereka. Nabi Saleh terus menasihati mereka dengan sabar, mengingatkan tentang tanda-tanda Allah yang telah diberikan. Unta betina yang lahir dari batu besar, aliran air yang menyejukkan desa, dan kehidupan yang mereka nikmati karena rahmat Allah. Namun, sebagian kaum Tsamud tetap menutup telinga, mengabaikan peringatan, dan bahkan merencanakan untuk menyakiti mukjizat itu. Qs Al-Hijr 80-81. Walaqad sarrafna lahumun nari fasa'at murtafaqon. Dan sungguh, kami telah menundukkan bagi mereka api, tetapi mereka menyalahgunakannya. Kita bisa merenungkan bahwa segala kenikmatan dan karunia Allah adalah amanah. Jika disalahgunakan atau diabaikan, azab akan datang sebagai peringatan. Beberapa orang Tsamud yang masih taat mulai merasa takut. Mereka melihat tanda-tanda alam yang aneh, angin kencang, gempa ringan, dan batu yang retak sendiri. Rasa takut mulai tumbuh di hati mereka. Namun ketakutan itu belum cukup untuk mengubah kesombongan mayoritas kaum. Allah memberi kesempatan terakhir melalui Nabi Saleh. Beliau menyuruh mereka untuk merenungkan mukjizat unta dan memperingatkan bahwa siapapun yang menyakiti unta itu akan mendapatkan azab yang langsung dari Allah. Beberapa orang mulai ragu, namun mayoritas masih tetap menentang. Qs Asy-Syu'ara 160. Wala yamassuha illal mustaghfirun. Dan janganlah menyakiti unta itu kecuali orang-orang yang durhaka. Ini menjadi ujian nyata bagi kaum Tsamud, memilih ketaatan atau kesombongan. Pada malam itu, sebagian kaum yang masih percaya dan taat berkumpul di rumah batu, berdoa agar Allah melindungi mereka.
Namun orang-orang sombong justru melanjutkan rencana untuk menyakiti unta itu. Mereka meremehkan tanda-tanda Allah dan menganggap semuanya sebagai kebetulan. Kemudian Allah menurunkan azab secara langsung. Angin yang dahsyat mulai bertiup, suara gemuruh mengguncang gunung, batu-batu besar jatuh menimpa rumah-rumah mereka. Kaum Tsamud yang durhaka mulai panik. Mereka berlari ke segala arah, namun tidak ada yang bisa menyelamatkan diri. Qiyas Al-Qamar 1920. Fa'ahlaknahum waja'alnahum turaban fala aslalahum. Maka kami binasakan mereka, dan kami jadikan mereka reruntuhan. Tidak ada yang tersisa. Kejadian ini menjadi peringatan bagi setiap generasi. Mukjizat, peringatan, dan azab Allah nyata, dan hati yang keras akan menghadapi kehancuran. Setelah azab itu, hanya sedikit yang selamat. Mereka adalah orang-orang yang taat dan percaya kepada Allah. Mereka menjadi saksi bisu atas kesombongan bangsanya sendiri. Dari reruntuhan Tsamud, pelajaran terbesar adalah, jangan sombong, jangan menolak peringatan Allah, dan selalu patuh kepadanya. Qiyas Al-Hijr 75-77. Wa fi dzalika la'ibratun liman yakhsha. Dan pada peristiwa itu, terdapat pelajaran bagi orang yang bertakwa. Setiap mukjizat yang diberikan Allah, setiap tanda yang muncul adalah untuk menguji hati manusia. Mereka yang belajar, rendah hati, dan taat akan selamat. Mereka yang sombong dan durhaka akan menemui kehancuran. Kini reruntuhan kaum Tsamud berdiri sebagai pelajaran abadi. Setiap manusia bisa melihat, merenungkan, dan mengambil hikmah. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama. Ketundukan kepada Allah bukan hanya ketaatan formal, tapi sikap hati yang tulus dan selalu ingat bahwa segala sesuatu ada di tangannya sendiri. Maka kisah kaum Tsamud bukan sekadar sejarah, tapi peringatan hidup. Kekuasaan Allah nyata, yang tetap berjalan bebas, dan ketaatanlah yang menyelamatkan. Orang-orang yang selamat datang kehancuran, kesalahan dari kepatuhan, dan mereka menyadari bahwa kesombongan telah menutup hati kaum Tsamud dari kebenaran. Dan penolakan mereka terhadap peringatan Allah menjadi penyebab kehancuran. Allah menunjukkan bahwa mukjizatnya bukan sekadar tanda fisik, tetapi ujian bagi hati manusia. Bagi yang taat, mukjizat menjadi petunjuk dan pelajaran. Bagi yang sombong, itu menjadi pengingat akan kekuasaannya yang mutlak. QS Asy-Syu'ara 159-160. Wa ma arsalna rasulan illa liyuta'a biiznillah. Kami tidak mengutus seorang rasul melainkan supaya dia ditaati dengan izin Allah. Ketaatan kepada rasul adalah kunci untuk menyelamatkan diri dari kehancuran. Kaum Tsamud yang menolak rasul menunjukkan bahwa kesombongan bisa menimbulkan kebinasaan nyata. Dari reruntuhan itu, Nabi Soleh menasihati orang-orang yang selamat, mengingatkan mereka untuk selalu ingat pada Allah dan tidak meniru kesalahan bangsanya. Beliau menekankan bahwa Allah Maha mengetahui segala perbuatan manusia, dan azabnya akan datang bagi siapa saja yang sombong dan durhaka. Seiring waktu, kisah kaum Tsamud menjadi pelajaran bagi generasi-generasi berikutnya. Orang-orang yang mendengar kisah ini diingatkan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, tidak sombong, selalu taat, dan rendah hati dalam menghadapi perintah Allah. QS Al-A'raf 74-75. Fatilka ummatun qad khalat, laha ma kasabat, walakum ma kasabtum. Itulah suatu umat yang telah lalu. Bagi mereka apa yang mereka kerjakan, dan bagi kalian apa yang kalian kerjakan. Setiap umat akan menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Kisah Tsamud adalah bukti nyata bagi kita semua. Maka dari reruntuhan dan kehancuran itu, muncul pesan penting. Kekuasaan Allah nyata, mukjizatnya nyata, dan peringatannya selalu hadir bagi setiap generasi. Tidak ada manusia yang bisa menentangnya. Kesimpulannya, kisah kaum Tsamud bukan hanya sejarah, tetapi cermin bagi seluruh umat manusia. Dari kesombongan, datang kehancuran. Dari ketaatan, datang keselamatan. Pelajaran dari mereka tetap relevan hingga hari ini. Taatlah kepada Allah, hormatilah Rasul-Nya, dan jangan pernah meremehkan tanda-tandanya. Dan orang-orang yang selamat menyebarkan kisah ini kepada generasi berikutnya, agar setiap manusia belajar bahwa dunia hanyalah ujian, dan kekuasaan Allah adalah mutlak.
Dari reruntuhan kaum Tsamud, kita belajar satu hal yang sangat penting. Kekuasaan Allah itu nyata, dan setiap mukjizat adalah tanda bagi hati yang mau menerima kebenaran. Kesombongan menutupi akal dan hati, sementara ketaatan membuka jalan keselamatan. Bangsa Tsamud dahulu menolak peringatan, sombong dan mengabaikan mukjizat Allah, dan itu membawa kehancuran. Namun kisah mereka bukan hanya sejarah, ini adalah pelajaran hidup bagi kita semua. Setiap tindakan kita, setiap keputusan akan dinilai, dan setiap tanda dari Allah adalah pengingat bahwa kita tidak bisa melawan kehendak-Nya. Mari kita renungkan, adakah kesombongan atau keengganan dalam hidup kita yang bisa menutup hati dari petunjuk Allah? Kisah Tsamud mengajarkan bahwa ketaatan, kerendahan hatian, dan kesadaran akan kekuasaan Allah adalah kunci keselamatan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari sejarah mereka, menjaga hati tetap lembut, selalu patuh pada petunjuk-Nya, dan menyebarkan kebaikan agar generasi mendatang tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan ingatlah, dunia hanyalah ujian, mukjizat Allah nyata, dan setiap peringatannya adalah kasih sayang bagi manusia yang mau belajar. Jika kamu merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Kalau kalian ingin kisah lain atau ingin kita buat versi cerita baru, tulis saja di kolom komentar, nanti akan dibuatkan sesuai permintaan kalian. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama belajar dan akun ini bisa berkembang. Terima kasih sudah menonton, semoga kisah kaum Tsamud ini menjadi pengingat yang bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di kisah berikutnya.